narasumber semuanya sudah hadir ya? Siap, Mbak. Oke, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi di program 2 mingguan Kulzum GGTM The Series atau program yang diselenggarakan oleh kontributor buku Gara-Gara Talent Mapping. Alhamdulillah ini sudah pertama kita di 2 minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai salah satu bakat yang berada di wilayah thinking, atau kemarin kita sudah bahas mengenai bakat futuristik ya, yang sudah dijelaskan. Kemarin ada Bu Worol, ada siapa lagi ya, ada Bu Ainun, kemudian ada Bu Rahma kalau nggak salah ya, gitu ya, sebagai narasumber kita bagi kontributor yang memiliki bakat futuristik dominan, sudah menjelaskan dinamikanya dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas bakat sedikit pengantar untuk bakat strategik. Adalah seseorang yang memiliki dorongan untuk menciptakan alternatif jalan untuk mengerjakan sesuatu. Dan ketika sosok strategik dihadapkan dengan berbagai macam keadaan, kondisi, situasi, nah orang-orang seperti ini punya pola yang salah, kemudian mencari jalan keluar. Jadi singkatnya, ini versi saya ya, orang strategik itu adalah orang yang punya banyak sekali jalan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Bagi orang strategik, tidak ada yang namanya jalan buntu, karena ada jalan Z, kalau tidak bisa, masih ada jalan AA, AB, AC, sampai AZ gitu ya. Masya Allah. Jadi apabila teman-teman saat ini yang tengah menyaksikan siaran kami juga merasa bahwa saya kok seperti itu ya, seperti banyak punya akal gitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, barangkali Anda adalah salah satu orang dengan bakat dominan strategik. Malam ini kita akan hadirkan 2 orang narasumber yang memiliki bakat dominan strategik. Ada Pak Guntur Gantara dan ada Mbak Ainul Lutfiana ya, yang sudah siap berbagi dan siap menceritakan bagaimana sih dorongan bakat strategik banyak membantu beliau-beliau ini dalam menyelesaikan masalah. Baik, sebelum itu seperti biasa terima kasih Abah yang sudah hadir, selalu setia menemani Kulzum The Series ya. Nah, ini sebelum ke rekan-rekan narasumber, ini Abah saat ini bisa menyapa kami sebentar, Bah? Mungkin ada pengantar atau ada cerita, ada kisah yang ingin dibagikan untuk episode kali ini. Silakan, Abah. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada cerita ini sedikit. Jadi menyangkut yang kemarin itu, kan kami dapat kesempatan untuk assessment bagi anak-anak yang berprestasi di Pusat Prestasi Nasional. Itu sudah berjalan, cuma belum lanjut ke laporan macam-macam. Tapi di tengah jalan kita mulai berpikir nih, ternyata talent yang kita bicarakan di talent mapping itu berbeda dengan talent yang dibicarakan di level akademis lah gitu ya. Menarik nih. Jadi ada 2 isu nih. Pertama, definisinya beda. Kedua, ada ekstrinsik, ada inklusif, ada eksklusif. Ya. Oke, sekarang soal itu dulu, apa definisi. Rupanya definisi yang digunakan di berbagai macam institusi yang resmi ya. Karena waktu kemarin yang diundang tuh banyak sekali profesor dari berbagai macam universitas gitu. Itu mereka ada istilah gifted dan talent. Kedengeran ya? Kedengeran, Abah. Jadi ada istilah gifted dan talent.
giftedness dan talent. Giftedness itu sama dengan kita talent, tapi talent sama dengan kita strength. Begitu. Jadi ada perbedaan nih. Giftedness itu talent, tapi talent itu strength sebenarnya sih. Menarik ya. Jadi hati-hati nih, karena itu di forum resmi itu. Yang kedua, soal yang eksklusif sama inklusif. Jadi ada kata-kata begini, orang yang talent tuh nggak banyak, cuma 10% gitu. Sedangkan yang inklusif bilang semua orang punya bakat. Ternyata ini nggak ada bedanya. Artinya begini, yang mereka sebut 10% adalah 10% di antara domain itu. Misalnya gini, orang yang berbakat sepak bola itu kira-kira 10% dari orang pemain sepak bola gitu. Kira-kira gitu. Jadi ambil semua pemain sepak bola di dunia, nanti 10% yang berbakat. Atau pemusik seluruh dunia, ambil 10% itu yang berbakat. Gitu. Jadi bukannya berarti yang lain tidak berbakat, yang lain berbakat di domain yang berbeda gitu. Nah, untung saya bisa jelasin itu, dan kita sih akan tetap bertahan dengan definisi kita sih, tapi nanti kalau ketemu sama level akademis, mesti dijelasin dulu nih, giftedness sama talent. Kalau kita talent sama strength. Yang menggembirakan adalah buntutnya nih. Buntutnya adalah mereka yang namanya talent dalam bahasa mereka tuh ada 6 domain yang itu apa? Yang terkait sama peran. Sisanya terkait sama sama fisik. Jadi sama kita mirip, cuma kita kan 8 domain, kalau mereka 6 domain. Jadi kita lebih lengkap lah gitu. Karena mereka mengacu kepada Riasek. Kalau kita kan gabungan Riasek dengan HBDI kan. Itu saja yang ketika saya pelajari, saya jelaskan Mbak, sebenarnya ini sih sama sih, cuma beda istilah aja sih. Nah, nanti kita lihatlah, mudah-mudahan sih target-target yang ada nanti bisa kita petakan anak-anak nanti kemana sih arahnya gitu. Gitu saja sih ceritanya. Makanya jangan bingung nanti kalau ketemu sama orang-orang di akademi, itunya beda definisi maupun beda pengertian tentang 10% itu. Padahal ini sama-sama semua orang punya bakat, sama-sama nature gitu. Saya kira gitu aja ya. Ya. Ceritanya. Baik. Lanjut. Silakan. Abah mau nanya dikit, Mbah. Jadi kalau maaf dikit Mbak Mending, penasaran tadi. Jadi Abah kalau dengan definisi mereka ini enggak artinya mengakui enggak konsep bahwa setiap orang berbakat itu, Bah? Oh iya, kan dia bilang gini, orang yang berbakat, ya? Orang yang berbakat itu 10% dari domainnya, di dalam domainnya gitu. Gitu. Ya tadi kan pemain bola misalkan bukan 10% dari jumlah orang di dunia, tapi jumlah pemain bola di dunia 10% yang berbakat. Jadi sama sebenarnya sih sama kita. Setelah dibaca-baca kok sama. Nah, di manajemen juga gitu, orang yang berbakat jadi manajer ya 10% dari seluruh manajer yang ada. Dan itu selaras dengan temuannya Gallup kan. Kan Gallup melihat orang yang bisa manage betul-betul kan cuma 10% gitu, dari manajer yang ada. Gitu jadi sebenarnya sih. Oke. Terima kasih, Bang. Ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Boleh loh, monggo loh. Mumpung Abah masih ini baru selesai menjelaskan. Kalau tidak ada, wah mungkin sepertinya kita perlu satu forum lagi nih untuk ngobrol khusus ya. Seru nih kayaknya. Baik. Ya, terima kasih Abah, ceritanya menarik dan itu memperkaya sudut pandang kami juga. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi sharing ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam, terima kasih sudah mengunjungi Kulzum GGTM The Series untuk bakat strategik malam hari ini. Narasumber kita ada Pak Gutur dan juga Bu Ainul. Nah, ini langsung saja. Siapa dulu ya? Bu Ainul atau Pak Guntur dulu nih? Mbak Nurwening juga narasumber loh. Gimana? Mbak Nurwening juga narasumber nih. Oh iya. Saya kira setelah jadi host saya nggak jadi narasumber. Nah, informasi ya teman-teman, saya nanti akan mewakili teman-teman dengan bakat strategik lemah gitu. Ini terakhir aja nanti. Baik.
Kayaknya kita ke Bu Ainul dulu kali ya, sebelum terlalu malam gitu. Pak Guntur dulu tadi yang mau cerita. Oh gitu, oh bolehlah. Ya, monggo Pak Guntur. Silakan Pak Guntur, giliran yang pertama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kasih banyak Mbak Wening. Waktunya berapa lama Mbak Wening? 15 menit, 20 menit. 15 sampai 20 menit. Nanti saya kasih tanda deh, Pak. Iya, bisa aja lebih dikit. Nanti Boleh. biarin Mbak Ainul nih yang banyak nanti yang cerita. Tadi saya udah minta, Mbak Ainul duluan lah gitu kan. Oh, enggak. Oke, jadi nggak apa-apa. Saya dulu apa istilahnya membahas. Insya Allah nanti bisa belajar dilengkapi ya. Jadi makasih banyak Abah, makasih banyak kehadirannya, dan Abah ini insya Allah berkah ya bagi Indonesia ya, bagi kita semua. Teman-teman semuanya alhamdulillah ada 46 yang hadir, dan mungkin insya Allah teman-teman banyak menyusul lagi ada di sini. Dan grup juga sudah penuh saya dengar ya, jadi mudah-mudahan bisa kita optimalkan ya. Sekarang lihat ya. Bisa menyusul. Berkah sekali ya bagi Indonesia karena kita jadi dapat pemahaman yang mungkin lebih lengkap ya terkait bakat-bakat, definisi bakat yang dimanfaatkan itu gimana menggunakan yang dibilang positif psikologi ya. Jadi kita bakat-bakat yang produktif yang kita bahas gitu ya. Dan alhamdulillah kita sudah bahas, kita akan bahas 34 tema bakat terkait sifat ya, ada 34 tema bakat terkait sifat, dan alhamdulillah 2 minggu lalu sudah dibahas tentang bakat futuristik gitu ya. Sekarang kita lanjut dengan strategik. Nah ini alhamdulillah saya juga ya sebenarnya yang menjelaskan tidak harus yang kuat ya, jadi saya juga nanti untuk yang berikutnya nggak masalah sih, tidak masalah bakatnya kuatnya di mana gitu ya, karena intinya nanti kita yang penting adalah memahami bakat ini dan apa sih yang kita bisa apa istilahnya ya, dengan pemahaman bakat ini apa yang bisa kita lakukan. Nah ini mungkin akan sedikit dibahas sehingga teman-teman baik yang sudah paham tentang talent mapping ataupun yang newbie ya yang baru mau belajar itu insya Allah mudah-mudahan bisa terbantu. Jadi seperti yang mungkin secara overview ya, ada 34 bakat, dan bakat ini memang hasil dari studi ya yang dilakukan kepada jutaan orang oleh Gallup Organization ya, terhadap jutaan orang dengan profesi yang berbeda-beda. Apa sih 34 tema bakat yang paling istilahnya yang berpengaruh terhadap produktivitas. Jadi dapat 34. 34 ini bisa dibilang tidak ada yang lebih hebat dari yang lain. Nah, semuanya itu setara gitu ya, setara. Uniknya nanti dapat diketahui kalau teman-teman sudah talent mapping dan sebagian mungkin sudah memahami talent mapping atau ada yang belum, adalah nanti itu akan setiap orang tuh akan punya bakat yang tinggi, sangat tinggi terus, jadi kayak tangga gitu ya. Saya 34 bakat, nomor 1 saya ini, 2 ini, saya ini, sampai 34 tuh mungkin yang bukan bakatnya yang kuat gitu ya. Sementara Bu Ainul beda lagi urutannya. Bu Ainul sama saya sama-sama strateginya tinggi, tapi karena urutannya beda, itu beda juga karakternya. Jadi bisa kita tuh ada namanya dinamika bakat. Bu Wening juga seperti itu. Nah, jadi kita semua itu punya karakter berbeda karena kita punya dinamika bakat yang berbeda. Jadi itu penting dipahami. Kita definisi 34 bakat ini. Karena ini yang disebut oleh Abah bahasa bakat. Jadi dan itu yang belum dipahami oleh orang bahasa bakat. Kalau nggak dibahas-bahas kayak gini, kita nggak akan langsung paham. Gitu. Jadi bagus kita ada diskusi-diskusi seperti ini.
insya Allah akan memperkuat apa istilahnya pemahaman kita tentang bakat. Bakat strategik ini masuk ke kategori thinking ya, dan dia otak kanan. Tapi kalau saya biasa ngelihat 34 bakat itu sebenarnya mempunyai level yang sama. Gitu ya. Makanya jangan khawatir kalau kita, aduh kok bakat saya ini ya, oh saya kok bakat ini rendah ya, nggak usah khawatir gitu. Karena Allah tuh sudah memberi kekuatan yang berbeda-beda, tapi Allah tuh Maha Adil. Nah, jadi artinya setiap orang dikasih kekuatan yang sama dan kelemahan yang sama di bidang yang berbeda-beda. Nah, ini sesuatu konsep yang utama ya, sehingga mudah sekali ya pemahaman ini kalau saya sering pakai untuk kepada para pemuda ya, misalnya pemuda masjid gitu ya, untuk meningkatkan motivasi mereka gitu, karena dengan begitu mereka insya Allah akan percaya diri. Kekuatan kelemahan itu sebenarnya bukan masalah kemampuan. Jadi sebenarnya harus ada terpisah antara kemampuan dan bakat. Bakat itu terkait dengan awalnya dari enjoy ya, karena kan enjoy, easy, excellent. Awalnya dari enjoy, kita lebih suka sesuatu. Gitu. Jadi kalau misalnya saya strateginya tinggi, Bu Aino strategi tinggi, Bu Aino sama saya itu lebih suka berstrategi dibanding polosan gitu ya, nggak berstrategi. Kita lebih suka berstrategi. Kemudian Bu Wening, tadi dia bilang, aduh saya tuh rendah strateginya gitu. Itu Bu Wening itu dia tidak senang berstrategi gitu. Naturalnya Bu Wening tuh polos aja gitu, lempeng lah Bu ya, kayak gitulah. Tapi kita nggak bisa bilang, wah Bu Wening nggak bisa berstrategi. Nggak juga. Nah, ini penting dipahami. Gitu. Bahwa orang yang bakat, bukan berarti dia itu jadinya pengaruh ke kemampuan. Karena kemampuan itu, misalnya gini, Bu Wening nggak gitu senang berstrategi. Terus tahu-tahu, Bu Wening tahu ini penting nih strategi nih. Akhirnya Bu Wening kan asalnya nggak suka dipaksa ya Bu ya. Saya harus belajar nih, saya harus berstrategi nih. Lihatlah strategi orang, lihatlah istilahnya kita kayak punya motivasi diri Bu ya. Akhirnya Bu Wening berstrategi juga terhadap sesuatu dan alhamdulillah dengan begitu Bu Wening bisa menerapkan strategi dengan baik dan berhasil. Tapi Bu Wening nggak bisa istilahnya setiap saat tuh berstrategi itu nggak terlalu, mungkin nggak nyaman-nyaman banget ya Bu ya. Sekali-sekali boleh lah gitu. Nah, jadi seperti itu. Itulah bakat. Nah, ini perlu dipahami tentang bakat. Sementara kalau orang-orang yang bakatnya tinggi di sesuatu itu memang itu kayak oksigen dia. Maunya tuh berstrategi ya. Ini kan seperti itu ya. Kita akan misalnya saya ada slide dikit. Pak Guntur mau share screen nih? Bisa saya. Oke, baik. Oke. Udah di co-host ya. Wah, mantap. Oke. Nah, ini yang standar dari Gallup ya, Abah ya. Jadi Abah mungkin dari Gallup itu kan seperti inilah gambarannya gitu kan. Strategic katanya. People exceptionally talented in strategic create alternative ways to proceed. Jadi dia tuh akan senang menentukan alternatif gitu ya. Kemudian pada setiap skenario dia akan cepat melihat adanya pola. Jadi kekuatannya orang strategik, dia itu bisa melihat pola-pola itu gitu. Sehingga dilihatnya orang strategik itu pertama dia paham dengan bahwa untuk mencapai sesuatu itu ada apa istilahnya bisa menciptakan alternatif gitu ya. Dia nggak cuma satu strategi kan, ini nggak bisa
Tanggal ini ini nggak bisa, 25 belum, coba yang Pak. lain gitu ya. Nah, itu strategi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu, kalau ada apa istilahnya ngelihat satu masalah, bisa memetakan. Oh iya, misalnya saya akan mencapai keberhasilan mencapai sesuatu. Dia tahu itu tidak bisa model kayak apa istilahnya labrak gitu nggak bisa. Mungkin dia harus agak sedikit belok dulu, muter dulu. Nah, sehingga orang-orang strategik itu paham untuk mencapai sesuatu itu, oh iya kelihatan, dia bisa melihat. Itu bagian dari enjoy, sukaan dia gitu. Nah, bakat itu tidak cukup di-enjoy. Nah, makanya kalau bakat itu akan bisa bermanfaat kalau dia itu diasah. Makanya kan kalau Abah Rama ngajarin kita nih, pertama enjoy, ya. Kita menyukai sesuatu, ini bakat. Kemudian easy, karena gara enjoy kan easy, wajar ya, Bu Oneng ya. Gara-gara kita menikmati, pasti kita suka nih berstrategi-strategi nih. Kemudian habis itu adalah excellent. Excellent tuh hanya bisa kalau diasah. Nah, makanya kita berkegiatan. Nah, berkegiatan. Mungkin kalau Bu Ainul kegiatannya banyak di apa sosial atau dari zaman berorganisasi dulu mungkin waktu zaman SMP, SMA, kuliah gitu ya. Mungkin saya pun seperti itu gitu. Sampai akhirnya kita pas bekerja. Kemudian kita memilih kegiatan-kegiatan yang bisa memanfaatkan bakat ini. Nah, mudah-mudahan dengan begitu akan excellent. Kalau udah excellent, orang bisa memanfaatkan kemampuan kita pun bisa bermanfaat. Itu namanya earn. Nah, jadi seperti itu urutannya. Nah, disinilah kita. Ini ada masalah jaringan sedikit ya. Bagus nggak suaranya? Oke, sudah bagus. Silakan Maaf ya, lanjutkan, Pak jadi Guntur. kadang-kadang ya betul. Malam-malam kan suka. Oke. Karakteristiknya apa sih? Nah, ini yang tadi ya. Pertama, mampu melihat masalah gitu ya. Sehingga dia menemukan jalan yang terbaik. Itu memang apa? Ya bayangkan ya kalau misalnya mungkin nggak, buat teman-teman ya kalau mau ngelihat kayak gitu tuh untuk yang simple aja, kalau kita saturasinya tinggi itu bisa ngelihat, oh ada misalnya orang pingin makan, ini zaman dulu ya kawinan waktu zaman apa istilahnya belum corona itu kan, kita makan tuh pasti pas ada orang pingin pas acara kawinan makannya pingin kambing guling. Itu bisa tuh kalau yang strategik, udah berstrategi dia. Oh ya nanti aku berdiri nih sebelum dibolehin makan, berdirinya dekat-dekat kambing guling. Gitu. Bisa seperti itu gitu ya. Artinya orang strategi itu bisa kayak gitu. Tapi bukan berarti semua orang strategi akan begitu, karena yang seperti yang saya sampaikan, ini kan sesuatu orang punya kemampuan untuk berpikir berstrategi, kesukaan terhadap itu, tapi kan tergantung dia pakai atau tidak. Nah, makanya yang paling penting seperti yang kita pelajari di apa, kita gunakan bakat itu, kesukaan Allah yang Allah kasih pada kita terhadap sesuatu itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Nah, ini tadi ciri-cirinya mampu menciptakan alternatif, melihat pola, kemudian dengan cepat mengenali pola-pola. Nah, kemudian gimana sih mengoptimalkannya? Ya cari peran-peran yang bisa mengoptimalkan itu gitu ya. Jadi kemudian ya buat bentuk tim lah, karena strategi kan kita kan nggak semuanya lengkap ya bakat-bakat di kita ya. Ada kita strateginya kuat, misalnya yang lainnya lemah ya kita harus berkolaborasi. Makanya itu juga kunci dari apa? Kunci dari talent mapping, pemahaman talent mapping atau pemahaman bakat, di mana kita itu dengan pemahaman kita kuatnya di mana itu, kita gunakan itu, tapi kita tahu kita ada lemahnya di mana yang kita tidak suka banget, itu berarti kita harus berkolaborasi. Insya Allah kalau yang paham talent mapping, paham bakat, dia itu akan jadi orang yang dua orang seperti ini. Orang yang tidak sombong, karena dia tidak pernah bangga gitu ya. Terlalu bangga karena nanti dia tahu dia punya kekuatan, dia punya kelemahan juga. Gitu. Tapi orang itu tidak akan rendah diri karena dia tahu dia punya kekuatan loh, walaupun dia punya kelemahan tuh pasti. Nah, seperti itu. Nah dari situ kita harus bekerja sama.
Contoh, karena strategik mungkin harus kerjasama dengan orang-orang yang responsibility atau orang yang fokus, sehingga nanti dalam menentukan rencana itu bisa fokus, bisa lebih apa istilahnya menjadi sesuatu yang besar gitu ya. Nah, gimana teman-teman merasa bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan si strategik ini? Jadi kalau misalnya teman-teman anggaplah ya bukan orang strategik, kayak Mbak Wening gitu ya, Mbak Wening ngerasa oh saya bukan orang strategik tinggi nih gitu kan. Gimana sih? Kalau misalnya bekerja sama, ya udah ajak aja orang itu dimanfaatkan untuk mengatur strategi, ya jelas seperti itu. Kemudian bisa dengan mengajak dia berpikir, karena dia bisa aja gini, ada juga kondisi orang strategiknya tinggi tapi communication rendah, bisa kan? Nah, akhirnya dia punya penuh dengan strategi tapi pendiam. Nah, ini ini sayang ya, tidak teroptimalkan. Nah, itulah yang namanya dinamika bakat. Kita nggak bisa bilang orang strategik ini pasti akan banyak istilahnya memberi ide-ide. Belum tentu. Kalau komunikasinya rendah, bisa aja dia ternyata pendiam gitu ya. Dia tidak memberi masukan. Nah, itu yang perlu dioptimalkan sehingga nanti orang itu bisa optimal. Nah, makanya jadi itu mungkin yang kalau saya sendiri ya, insya Allah saya sedikit share aja mungkin. Kalau saya sendiri ya sangat merasakan ya. Saya nomor 4 strategik, jadi bukan nomor 1, nomor 4. Tapi bakat tuh kalau saya ngelihat sampai 17 aja kadang-kadang kita masih ngerasa agak kuat walaupun bukan istilahnya kekuatan yang paling utama kita. Tapi nomor 4 insya Allah masih kuat. Saya ini kaos nih ada sebenarnya nggak kelihatan. Jadi ini bakat-bakatnya itu saya nomor 4 ada ideation, ada input gitu ya, ada beberapa bakat saya. Dan terpakainya itu adalah bagaimana saya memanfaatkan itu untuk dari mulai mungkin bagaimana lulus PTN, wah itu udah kepake tuh strateginya gimana gitu ya. Kadang-kadang itu bisa mengalahkan yang lain. Mungkin ada hal-hal yang saya tidak kuat, tapi tertutupi dengan strategi saya yang kuat. Kemudian bagaimana saya strategi pada saat kuliah, strategi pada saat bekerja sekarang. Di perusahaan saya di perusahaan migas, saya sekarang di project management sebagai salah satu leader di situ. Terpakai sekali untuk mengatur gimana project bisa berhasil, bagaimana bisa memanage banyak orang gitu ya, agar bisa bekerja sama, bagaimana bisa mengatur strategi untuk perusahaan sebagai tim, mengatur strategi bersama anak buah gitu ya, untuk menyelesaikan semua permasalahan. Terus juga di bidang sosial, saya cukup aktif juga di pendidikan ya, di pendidikan sekolah alam. Itu juga dengan strategi yang bersama teman-teman jelas ya, bekerja tim. Tapi di situ istilahnya kita bisa cari strategi yang tepat. Demikian juga untuk yang lain, mungkin lembaga-lembaga masjid dan lain-lain itu bisa pakai strategi-strategi yang insya Allah sangat bisa dimanfaatkan dari apa yang alokasi gitu ya. Nah, kuncinya adalah kita bisa mengasah. Nah, makanya ini untuk anak-anak nanti kalau punya para teman-teman di sini ada yang punya anak gitu ya. Bagaimana kita mengasah gitu, memberikan kegiatan yang sesuai bagi anak-anak kita sehingga terasah. Strateginya bukan dipakai untuk main game aja gitu ya. Strateginya dipakai untuk hal lain juga bisa dioptimalkan. Nah, nggak apa-apa. Di situ nanti dari main game ternyata bisa nanti dipakai benar-benar untuk strategi yang lebih besar nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa mengatur itu. Nah itu mungkin saya lihat waktunya udah pas. Jadi nanti kita bisa diskusi lagi. Saya juga ingin memberi kesempatan ya nanti Bu Ainul, insya Allah kita banyak yang ditambahkan. Mungkin itu Bu Wening. Terima kasih.
Warningnya belum ini ya. Saya Belum hadir ya, sepertinya Pak ya. Oh, Kalau iya, suara kayaknya. saya bisa kedengeran nggak Pak suaranya? Saya. Oh, jelas. Jelas ya. Bagus. Oke. Langsung nyambung aja kali ya Pak, kita ngobrol Ya, ngobrol nggak apa-apa. santai Lanjut, gitu. silakan. Saya juga nggak siapin materi nih Pak. Pak Guntur kan strateginya kuat ya Pak dulu. Nah sekarang, dulu waktu masih kecil, waktu masih muda suka main game apa Pak? Banyak sih. Hobi game-gamenya ini sih apa? Ya sesuai zamannya lah ya. Dari tapi lebih ini ya, kelihatan belum Pak? Biasanya kan waktu milih game itu orang-orang strategik itu suka yang strategi juga tuh. Iya, tapi lucunya saya mungkin karena nggak terlalu dilatih ya. Catur saya malah nggak terlalu ini saya. Jadi saya malah lebih seneng yang lebih ke arah kayak nonton bola tapi strategi bolanya itu benar-benar saya perhatiin. Nah kayak gitulah. Jadi dari kecil udah kayak gitu. Jadi lebih ke Sudah ada strategi. penyalurannya ya Pak, penyaluran bakatnya sudah ada. Betul. Aktualisasi. Kalau saya dulu sejak muda itu sukanya main game perang-perang gitu Pak. Jadi waktu ngatur strategi pasukan kemana seneng banget ya. Gitu. Nah, saya nambahin dikit tadi sebenarnya dari Pak Guntur sudah lengkap banget gitu. Kalau dari saya lebih akan cerita aja ya, cerita-cerita ibu-ibu sukanya cerita ini. Silakan, Bu. Lebih ke dinamika bakat strategik gitu. Strategik ini menurut saya menurut pemahaman saya adalah sebuah kemampuan menemukan jalan terbaik untuk mencapai tujuan gitu. Jadi fokusnya adalah ke ada orang yang kita memiliki tujuan, kemudian bagaimana cara mencapai tujuan itu dengan efektif dan efisien. Nah, kalau dulu di awal-awal mengenal talent mapping, saya sejujurnya agak waktu menentukan apakah saya mampu, saya nggak mampu di aktivitas itu memilih gitu ya. Saya kebanyakan milihnya merasa mampu gitu. Karena kenapa? Karena dorongan strategik itu pada saat saya diberikan tugas atau diberikan goal ya, itu saya bisa berpikir gimana caranya saya menunaikan tugas itu gitu. Jadi seolah-olah saya merasa bisa mengerjakan semua hal, menyelesaikan semua tugas gitu. Nah, tapi pada akhirnya juga di suatu titik kita merenung lagi, kita jujur pada diri sendiri, merasakan lagi bener nggak sih saya enjoy gitu. Jadi setelah itu lambat laun akan semakin paham itu bakat, dorongan itu apa yang kita merasa mampu, merasa bisa itu beneran bakat atau cuma kita merasa bisa aja. Jadi di situ diperlukan juga kita melakukan memperbanyak aktivitas untuk mencobanya. Dulu waktu awal-awal talent mapping, sejujurnya saya juga nggak langsung menerima ya hasil TMA itu nggak langsung terima gitu. Masa sih saya kayak gini? Gitu. Saya merasa bisa, terutama di yang aktivitas ya, 114 aktivitas ya. Tapi kemudian saya melakukan beberapa waktu untuk merenung, untuk mencoba kilas balik ke usia sebelumnya, di masa muda gitu. Terus memperbanyak aktivitas juga, kemudian merasakan lagi, oh ternyata benar. Saya melakukan aktivitas-aktivitas yang saya rasa bisa, tapi ternyata bukan bakat, itu cuma untuk menyelesaikan sudah gitu. Nggak akan bertahan lama gitu. Kalau di tempat terus-menerus dengan aktivitas itu, saya angkat tangan gitu. Nah, demikian tadi yang saya sampaikan tentang bakat strategik. Nah, bakat strategik ini memang ada irisan yang dekat dengan bakat arranger, kalau kata Kang Firman ya, waktu saya ikut dynamic itu juga dijelaskan. Irisan keduanya antara strategik dan arranger adalah efektif dan efisien. Nah itu saya ini juga agak untuk memisahkan antara strategik dan arranger ini agak susah buat saya. Karena kebetulan strategik dan arranger saya itu ada di 4 ratas semuanya. Gitu. Strategik nomor 2, nomor 3-nya ideation, keempat arranger, kemudian individualization, ke-6 adaptability, ke-7 empathy. Nah itu kalau ngadepin orang, ngadepin suatu keadaan itu ya pokoknya harus gitu. Dan setiap permasalahan saya melihatnya itu sangat customize ya. Jadi tergantung orangnya, tergantung karakter saya sebenarnya putih, signifikan saya abu-abu gitu. Tapi dorongan untuk
ketika ada suatu permasalahan, dorongan untuk menyelesaikannya, untuk mencari solusinya, ini gimana, itu nggak bisa ditahan gitu. Karena dorongan bakat yang lain. Nah, di situ nanti mungkin dinamikanya munculnya di situ, dan terutama communication saya kuat gitu. Orang kebanyakan mungkin merasa kalau ada masalah itu saya paling nyolot, pengen ini ngeresponnya cepet banget gitu. Karena dorongannya seperti itu. Ketika saya melihat sebuah permasalahan, saya akan baper dulu gitu, baper sama orang yang menghadapi masalah itu nanti gimana dia gitu. Dan kemudian ada dorongan strategik untuk ini harus diselesaikan nih masalahnya. Kebetulan di agak bawah ada harmoni juga yang cukup kuat gitu. Ada individual yang menjadikan saya itu kalau menyelesaikan masalah itu orang per orang ya, kepala per kepala. Saya akan melihat seseorang ketika menghadapi orang seperti ini, itu macam-macam di kepala saya. Arrangernya main, strategiknya main, individualnya main gitu. Empatinya juga main. Jadi yang ada di pikiran itu sudah kayak apa ya, mendidih gitu loh. Saya paling semangat banget kalau menghadapi orang lain, terutama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau menyelesaikan sebuah misi gitu. Ketika tugas itu ada, tujuan itu sudah ada jelas, goalnya apa, udah deh gaspol deh, diselesaikan, dikerjain gitu. Nah, itu tadi antara strategik dan arranger yang saya sampaikan. Apalagi nih Pak ya. Nah, tapi kalau bagi orang yang strategik kuat kayak saya, itu saya merasanya gini, Allah kan sudah menyampaikan ya bahwasanya tidak memberikan ujian melebihi kemampuan seorang hamba gitu. Nah, dari ayat tersebut saya akhirnya mengerti gitu, mengapa di hidup saya ini kayak penuh masalah, penuh drama gitu. Ya mungkin karena saya positifnya gitu. Oh, mungkin ini Allah sedang menguji bakat strategik saya gitu. Bakat strategik saya kan setiap orang yang punya bakat strategik itu dia perlu dikasih sebuah tantangan, sebuah misi gitu. Itu dia nggak ada masalah, hambar gitu hidupnya. Apa yang harus diselesaikan? Apa yang saya tuju? Dia terus ngejar seperti itu. Nah, itu pada akhirnya saya berkompromi dengan lika-liku kehidupan yang cukup drama ya dengan motivasinya seperti itu. Jadi padahal setiap bakat itu kan ada tantangannya masing-masing ya Pak ya. Gimana kita berproses, gimana kita melihatnya, memandangnya dari sudut pandang yang mana. Nah, kalau kita positif aja, insya Allah bisalah kita naik level terus. Nah, yang dibutuhkan oleh seorang strategik tadi sudah saya sampaikan, yaitu adalah tujuan yang jelas gitu, goalnya apa. Jadi ketika teman-teman mungkin akan bekerja sama atau membutuhkan apa dalam tim, kan perlu tuh pasti, kalau dalam tim perlu orang yang punya strategi kuat. Strategik ini bisa bermanfaat, dia bisa memberikan hal-hal positif kalau kita memperlakukannya dengan baik. Tapi juga dia bisa nyeleweng atau dia bisa merasa tidak nyaman bekerja ketika dia terlalu banyak mendapatkan tekanan atau dikontrol gitu. Misalkan orang strategik ini kan efektif dan efisien ya intinya gitu. Nah, ketika dia memiliki seorang pemimpin, ada seorang leader yang tidak memahami dinamika bakat, tidak memahami positif plus minusnya bakat dia, terutama pakai talent mapping nih ya. Kalau dia misalkan komennya kuat tuh, tapi dia strategik lemah, dia merintah, tapi dia sebenarnya dia nggak punya solusi gitu, nggak punya cara yang bagus. Nah, itu tantangan yang paling berat bagi si strategik gitu. Dia merasa diatur, padahal dia tahu benar orang yang diperintahkan itu, apalagi perintah ya, bukan leader ya, bos misalnya, itu nggak efektif, nggak efisien. Nah, itu kalau di sebuah tim bisa rontok gitu orang-orang strategiknya. Jadi orang strategik itu perlu diajak bicara, perlu didengarkan, dan memang bagi yang tidak memiliki strategi kuat, tapi dia mempunyai pengaruh, itu hendaknya memang merangkul. Dia harusnya memahami bagaimana dorongan bakat strategik itu memang dia sangat-sangat memiliki impulsif untuk mencapai sebuah target dengan efektif dan efisien. Intinya di situ. Karena bagaimanapun si strategik ini seringkali dia melihat baik. Wah, tiba-tiba mati lampu atau gimana? Mati lampu kayaknya. Kita ini gantian ya. Ya Allah. Apa kita tunggu. Ya, tadi menarik. Nah, ada connect lagi. Udah balik lagi.
Udah. Iya. Ini Jadi gensetnya ceritanya, udah nyala ya. Ini Bu Eno nih. Ini sekarang di kafe nih. Kafenya keren nih. iya Pak. Lanjut Bu Eno. Saya sampai lupa sampai mana. Nah, jadi gitu. Itu dinamika bakat yang berdasarkan cerita pengalaman saya aja gitu. Sebenarnya nggak banyak sih Pak. Saya juga masih muda banget kayaknya untuk bercerita. Cuma memang kalau saya pribadi karena dorongan-dorongan bakat yang berhubungan dengan orang lain itu sangat-sangat apa ya, bagi saya itu sangat menarik gitu. Jadi ketika pandemi dan saya diharuskan banyak di rumah itu online-nya kayak ngegas banget ya Kak, karena saya butuh orang gitu. Saya sangat-sangat butuh dengan orang lain. Jadi seperti itu. Baik. Saya boleh dua nanya nggak sih? Boleh banget, ngobrol aja Mbak biar saya nggak grogi. Ngobrol aja ya kita ya. Dan untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, mungkin boleh silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat ya. Nanti kita akan bacakan. Namun sebelum itu saya kok penasaran. Tadi kan Mbak Ainul bilang ya, hawanya tuh ngegas gitu. Iya kan Mbak ya. Jadi kalau ada masalah, ayo dong cepetan diselesaikan gitu. Pasti saya yakin Pak Guntur maupun Mbak Ainul itu sudah ketika baru aja ngelihat masalah itu di kepala itu udah terpikir beberapa jalan keluar yang mungkin bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pertanyaannya adalah pernah nggak sih di posisi tidak bisa langsung memberikan solusi atau memaparkan ide-ide untuk menyampaikan jalan keluar. Nah, itu biasanya apa sih yang dilakukan untuk memanage dorongan bakat yang tentu saja harus disalurkan ya? Ya, saya atau Pak Guntur dulu nih, Pak Guntur. Bu Ainul dulu aja, Bu Ainul dulu. Ya, pastinya kalau saya pribadi sering ya, Mbak. Sering lah, pada dasarnya nggak setiap keadaan itu kan harus langsung kita respon ya. Jadi ada, kalau kata Kang Firman kan ekspresi bakat itu berkembang seiring kedewasaan ya. Oke, kalau mungkin dulu waktu kita merefleksi diri untuk memahami bakat kita, apa betul sih saya strategi kuat seperti itu. Dulu memang kalau di flashback waktu muda dulu sering gitu, impulsif gitu. Kalau ada, ayo gimana ini harus selesaikan sekarang juga. Bahkan waktu dulu masih belum nikah ya, awal-awal hidup lulus SMA, itu saya beberapa kali itu bermasalah di jalan gitu, pernah mobil diserempet supir truk. Saya langsung Pak itu saya gaspol, saya potong supir truknya di jalan. Karena dia saya panggil dia nggak apa, dia kayak nggak peduli, pura-pura nggak tahu, udah mobil pecah ya. Itu gas, saya nggak terima gitu. Ayo ini harus diselesaikan. Gas deh, potong tuh supir truknya di tengah kampung, dipotong. Saya minta SIM-nya, saya minta STNK-nya gitu. Dan itu berlanjut sampai saya merasa cukup, dia harus bertanggung jawab. Gitu. Tapi lambat laun seiring dengan usia juga, jalan kehidupan juga berliku ya pasti kita adalah hal-hal yang harus ditahan, nggak semuanya harus diselesaikan seketika gitu. Seperti itu. Kalau saya solusinya adalah saya biasanya nulis, saya biasanya coret-coret buat semacam mind map, ini masalahnya apa yang saya pahami gitu. Biasanya kan untuk mencari strategi terbaik menuju tujuan itu diperlukan kita tahu di mana posisi kita sekarang, kita tahu apa saja masalahnya, yang kita tahu itu ditulis dulu. Nanti tujuannya apa, tujuan solusinya apa, terus jalan ke sana itu caranya gimana, itu dibuat beberapa jalur gitu. Jadi kalau plan, saya biasa gitu kalau misalkan mengerjakan sebuah tugas itu, kalau bikin plan E yang dipaparkan gitu. Tapi selain plan E yang saya paparkan ke tim, itu ada B, C, D, E, F, G, pokoknya panjang, itu plannya tuh banyak banget gitu. Nah itu nggak semua bisa diucapkan, nggak bisa semua dipaparkan, karena orang akan pusing juga, dan keadaan juga mungkin tidak mengizinkan, jadi ya saya coret-coret. Tangan saya paling nggak bisa diam untuk bikin coret-coretannya. Kalau saya seperti itu. Monggo Pak Guntur menyampaikan. Iya, menurut saya sesuai ya. Jadi memang kan bakat seperti itu. Bakat itu adalah sesuatu yang kayak seperti disampaikan sama Bu Ainul, itu kayak oksigen kan, sesuatu yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kita tuh kalau orangnya kuat di strategik sebenarnya lebih senang berstrategi. Tapi kan semakin kita dewasa, seperti dibilang Bu Ainul, kalau definisi saya sih yang di buku itu Bu Ainul saya nulis kan gitu. Ada orang yang istilahnya ada dua orang gitu.
ada orang soleh sama orang manja gitu ya. Kalau orang manja itu hanya melakukan apa yang dia suka. Nah, jadi artinya apa yang dia suka dia lakukan. Nah, termasuk kan bakat gitu ya. Kita pasti kuat sesuatu, pasti ingin melakukan itu. Nah, tapi ada orang yang soleh, orang yang dewasa, orang yang bijaksana. Dan insya Allah, ya semakin usia, terasa seperti Bu Ainul bilang ya Bu Ainul ya. Artinya kita semakin bisa memanage diri kita. Artinya, kita itu kalau yang orang-orang dewasa itu hanya melakukan apa yang Allah suka. Hanya melakukan apa yang Tuhan kita suka. Karena kita udah berpikir lebih jauh dari sekedar apa kita gitu ya. Kita lebih jauh. Nah, pada saat itu dilakukan, nah kita tinggal manage aja. Makanya intinya sebelum kita paham bakat, kita itu yang penting adalah kuatkan keimanan kita gitu ya. Kuatkan niat kita untuk berbuat baik. Jadi tadi yang strategik tadi, kalau itu memang penting bahwa strategi itu ini harus langsung kita apa istilahnya pakai, ya itu langsung dipakai langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ini kita butuh waktu, ternyata kita butuh sabar nih. Ini orang-orang yang saya temui ini kita butuh agak sedikit apa istilah main cantik lah ya, main cantik. Kita nggak bisa langsung pakai strategi kita. Kita harus sedikit kasih kesempatan mereka, baru kita masuk. Nah ini kan bagian dari strategi juga ya Bu Ainul ya. Oh iya, berarti kita tahan. Nah, Betul jadi banget. memang betul ada kondisi pada saat misalnya saya juga orangnya cenderung pingin efektif gitu ya, pingin efisien gitu ya. Sekali ada kondisi yang tidak begitu, memang gitu ya. Tapi saya akan cari ini cara. Nah, kalau Bu Ainul karena dia dinamikanya tadi ya, ada arranger, mungkin lebih banyak handle langsung Bu ya, langsung handle atau apa nih. Kalau saya kuat di ideation, saya kuat di input, saya kuat di individualization, saya lebih personal approach, saya lebih. Jadi strategi itu digabungkan dengan kekuatan yang lain. Jadi, itu contoh gitu. Mungkin itu Bu Aning bahwa artinya betul sesuatu yang kita kuat di bakat itu pasti kita istilahnya pasti ada rasa kita pingin segera kita istilah keluarkan gitu ya. Nah, tinggal diatur sesuai dengan proporsinya untuk kebaikan. Karena tujuannya kan ujungnya untuk beramal ya. Nah, untuk beramal itu yang terbaik gimana nih ya? Ini tinggal diatur sesuai konteksnya. Kasih. Baik. Final tambahnya silakan. Ya, sambung sudah. Dikembalikan ke Pak Uning lagi. Oh sudah. Baik. Iya. Nah, mungkin itu juga berlaku untuk semua dorongan bakat sih ya sebenarnya, untuk mengendalikan dorongan itu sendiri sesuai dengan ekspresinya semakin berubah seiring dengan kedewasaan. Baik, teman-teman, Pak Guntur dan juga Bu Ainul sudah berbagi dari sudut pandang orang-orang yang memiliki bakat strategi kuat. Ini sekarang giliran saya nih. Ya. Mewakili. Perlu tuh. Gimana sih rasanya hidup tanpa dorongan bakat strategi gitu ya? Mungkin Pak Guntur dan Mbak Ainul juga nggak akan bisa membayangkan. Ya, baik. Sedikit saya cerita. Jadi ketika saya pertama kali menerima hasil talent mapping saya itu sebenarnya agak sedikit nggak terima gitu. Sama tuh kayak Mbak Ainul ya, nggak terima. Karena apa? Kelompok thinking saya itu hitam dan abu-abu semua. itu gimana ya rasanya tuh kayak masa sih saya parah banget gitu kan, mikirnya waktu itu kayak gitu, parah banget. Jadi awal-awal saya berpikir kalau kelompok thinking itu kan memang kelompok orang pemikir ya. Jadi saya tuh merasa kayak hidup saya tuh kayak nggak ada mikir-mikirnya sama sekali gitu. Apakah saya tercipta sebagai orang yang mohon maaf bodoh begitu atau gimana sih? Akhirnya waktu itu kemudian dijelaskan sedikit-sedikit bahwa maksudnya bukan seperti itu. Ketika kelompok thinking kita mungkin nggak ada yang dominan, nggak ada yang merah, nggak ada yang kuning, bukan berarti kita itu orang yang bodoh atau orang yang tidak bisa melakukan aktivitas berpikir dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan bakat strategik ini, jujur ini ada di 8 terbawah kalau saya.
Jadi sekitar nomor 28 atau 29 gitu. Dan memang betul bahwa ketika menghadapi suatu masalah, biasanya saya tidak segera bisa menemukan jalan keluar yang pas. Jadi, apa ya, kalau orang strategik butuh waktu untuk memetakan masalah dan mencari jalan keluar, saya justru butuh waktu untuk mencerna. Sebenarnya ini keadaannya kayak gimana, gitu. Kalau ada chaos di depan mata, saya bingung duluan biasanya. Bingung. Diemnya diem bingung, bukan diem mikir gitu ya. Bingung, waduh ini saya harus gimana nih? Nah, kemudian tapi pada akhirnya Allah itu maha adil, betul, bahwa meskipun area thinking saya itu rata-rata hitam dan abu, tapi ternyata karena bakat-bakat dominan saya itu ngumpulnya di relating sama striving. Sama influencing gitu. Striving pun cuma ada belief di situ. Kemudian akhirnya saya bisa berstrategi karena saya punya banyak teman gitu ceritanya. Karena jejaring saya lumayan banyak, maksudnya temannya lumayan banyak dari berbagai latar belakang, berbagai usia, kemudian dari berbagai profesi juga. Jadi ketika ada masalah, yang terpikir pertama kali di kepala saya adalah siapa yang bisa saya hubungi untuk menanyakan masalah saya. Gitu. Jadi mengandalkan teman gitu ya. Misalnya saya masalah gini, saya harus memperbaharui SIM gitu kan. Kadang-kadang sekarang ada prosedurnya seperti apa sih, sama nggak sih kayak kemarin-kemarin gitu. Mungkin orang akan gercep aja gitu cari informasi atau apa. Kalau saya enggak, langsung telepon teman yang bekerja di bidang yang terkait atau teman yang baru saja melakukan perpanjangan SIM gitu. Saya tanya gitu, kemarin prosesnya gimana? Apa yang berubah nggak dari prosedur sebelumnya? Atau ketika saya punya masalah apa ya? Yang kemarin itu, yang terakhir itu adalah masalah setelah resign. Jadi kebetulan setelah resign, saya tuh bingung mau ngapain ya. Setelah resign saya tuh mau ngapain? Lucunya adalah saya memutuskan resign tanpa tahu nanti mau ngapain. Nah, orang-orang menganggap itu ngawur. Kalau saya mah enjoy aja gitu. Yang nanti pikir nanti aja lah. Nah, saya sempat agak bingung kan setelah resign ini mau ngapain ya. Kegiatannya apa aja ya yang kira-kira bisa menggantikan biar nggak gabut, biar nggak bosen. Masa saya harus di rumah aja sih. Nah, ini biasanya saya ngobrol sama beberapa teman. Jadi waktu itu strategi saya itu cuman main, ketemu teman-teman saya. Saya belum punya pandangan mau ngapain, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya cuma mengandalkan apa yang menjadi dorongan terkuat saya, yaitu ketemu orang. Karena ya itu relatingnya merah semua. Ketemu orang, silaturahim, ke teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin belum sempat ngobrol ketika saya masih sibuk kerja atau ada pekerjaan gitu. Saya datangi, saya telepon, saya WhatsApp-in satu-satu, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah, barulah saya tuh seperti dapat pencerahan. Oh, oke nih. Setelah ini mau begini, mau begini, mau begini, gitu. Nah, tantangan dari bakat strategik lemah ini juga saya ketemui ketika saya masih bekerja. Jadi, kemarin-kemarin saya pernah ada di posisi produser acara program anak televisi swasta gitu ya di kota Solo. Jadi ketika saya diamanahi sebagai seorang produser, awalnya saya bingung. Lah, produser suruh ngapain nih? Sedangkan saya merasa saya tidak punya banyak ide, ideation nggak ada, kemudian strategik apa lagi. Jadi ketika saya diamanah itu pertama bingung, tapi kemudian pimpinan saya mengatakan coba dijalani dulu. Coba ini saya kasih tim gitu. Timmu nanti si ini dan segala macam. Akhirnya ketika saya bingung nih proyek pertama mau ngapain, yang saya lakukan adalah karena saya punya individualization lumayan tinggi, akhirnya saya mengenali karakter tim saya ini satu-satu.
editor saya karakternya seperti apa, kemudian kameramen, tim kameramen ini kayak gimana, kemudian sutradara saya seperti apa. Jadi saya mendekati mereka secara personal satu persatu, sebenarnya untuk mengumpulkan ide sebenarnya. Gak ada ideation, gak ada strategik. Saya ngumpulin ide dari mereka. Saya ajak ngobrol, gimana nih program anak ini mau disetting kayak apa ya bagusnya. Kemudian nanti kita cari narasumber yang seperti apa, kita cari lokasi di mana, dan lain sebagainya. Ternyata karena mereka nyaman, akhirnya mereka ngobrol, cerita-cerita, dan itu yang menjadi sumber saya untuk menyusun langkah-langkah kerja selanjutnya. Dan itu pun sebenarnya juga belum jelas. Akhirnya saya kumpulkan teman-teman itu. Jadi sebelum kita ke proyek pertama, kita ngobrol, kita rapat. Coba deh teman-teman keluarkan satu-satu apa yang menjadi unek-unek semuanya. Nah, dari situ saya tampung, kita godok bersama. Jadi sebenarnya meskipun gimana ya, kerja produser itu memang hanya memberikan konsep, kemudian yang eksekusi memang tim. Tapi karena konsep pun saya nggak bisa, bukan nggak bisa, apa ya, tidak bagus di sana, akhirnya ya itu, saya cuma mengumpulkan bahan-bahan dari kepala teman-teman, saya kumpulkan, saya arrange, saya lempar lagi mereka, saya melakukan pendekatan secara person to person, secara damai dan menyenangkan gitu, sehingga semuanya bisa satu suara, satu visi, satu misi untuk menjalankan proyek yang sudah kita sepakati. Jadi betul apa kata Pak Guntur tadi, bahwa sebenarnya orang dengan strategik rendah pun bisa kok berstrategi. Yaitu tadi, mungkin saya sendiri nggak sadar kalau itu namanya berstrategi, tapi saya hanya berpikir bagaimana saya harus menyelesaikan masalah yang ada di depan saya ini dengan semua sumber daya yang saya punya. Nah, kebetulan sumber daya yang saya punya adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun sebenarnya communication saya itu biasa aja, di nomor 17 sebenarnya. Jadi juga gimana ya, waktu itu juga tercengang juga. Kok bisa ya communication saya ada di nomor 17, padahal sudah 10 tahun saya berkarir di bidang kepenyiaran gitu. Kok nggak kerasa juga gitu kalau komunikasi saya itu rendah. Tapi ya begitulah. Ternyata meskipun kita punya bakat-bakat rendah, secara alamiah bakat yang dominan kita itu nolong kok sebenarnya. Menolong banget. Saya nggak bisa konsep, saya tinggal tanya temen, diskusi, banyak ngobrolin ide-ide dia, mempertimbangkan. Kemudian ide yang sudah ada ini, saya bawa ke teman yang memang mungkin punya bakat strategik, gimana nih untuk eksekusi, kamu punya usul apa? Gitu. Jadi, ya alhamdulillah akhirnya amanah itu bisa terselesaikan dengan baik sehingga saya resign kemarin, mencoba mengajukan pengunduran diri, dan dari situ saya jadi akhirnya image pertama saya ketika menerima hasil talent mapping yang thinkingnya hitam semua itu berubah gitu. Dulu saya sempat minder, sempat nggak percaya diri juga, waduh kok gini banget gitu. Apalagi setelah memutuskan untuk menjadi praktisi talent mapping gitu. Apakah saya bisa memberikan solusi untuk permasalahan klien-klien yang datang kepada saya? Apakah saya mampu memetakan permasalahan teman-teman, kemudian mencoba mencarikan jalan keluar? Dan ternyata bisa, alhamdulillah. Jadi memang bakat strategik yang rendah itu bukan menjadi penghalang kita untuk bisa membantu orang lain, gitu. Apalagi jangankan membantu orang lain, untuk menyelesaikan masalah diri sendiri pun juga bisa banget. Jadi betul, Abah itu selalu bilang, teman-teman praktisi senior yang lain selalu bilang, jangan fokus di kelemahan. Jangan fokus di kelemahan. Jadi kita tahu kelemahan, supaya kita bisa belajar, bisa cari cara untuk mensiasatinya. Nah, selama ini ternyata secara alamiah bakat dominannya yang menolong gitu. Saya juga nggak mengada-ada atau nggak berusaha aku mau pakai bakatku yang ini nggak juga. Biasa aja ngalir gitu. Jadi
jika ada permasalahan datang, ya sudah, tenang dulu aja, tenang dulu. Jadi saya akan mengingat-ingat siapa ya teman yang bisa bantuin saya untuk mencarikan jalan keluar gitu. Dan alhamdulillah Allah selalu kasih teman-teman yang baik juga gitu. Jadi yang namanya orang-orang relating, orang-orang dengan dominasi bakat di kelompok relating memang ya itulah kelebihannya di jejaring gitu. Walaupun nggak bisa mikir, tapi ada orang lain yang bisa bantu mikir. Sementara itu dulu deh pengalamannya. Sebelum Jadi, ini keren banget, Mak. Sebelum kalau ada pertanyaan mungkin nanti, tapi saya kasih komen dikit ya, mungkin nanti boleh, silahkan menambahkan. Jadi yang disampaikan sama Bu Wening itu itulah contoh nyata gitu ya, bagaimana sebenarnya kita tuh perlu mengelola bakat kita gitu ya. Kadang-kadang disadari, kadang-kadang tidak gitu ya. Tapi saya ngelihat sih sebenarnya kita bisa memanfaatkan pemetaan bakat ini sehingga kita bisa mengelola diri kita lebih baik. Tujuannya kita apa sih? Yang Abah bilang kan Herunas Anfaulinas, baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, itu hadisnya ya. Jadi kita mau bermanfaat nih. Mbak Wening tuh orangnya semangat untuk bermanfaat, ya kan Mbak Wening ya. Jadi artinya kelihatan tadi gitu. Dia memanfaatkan kekuatan bakatnya, Mbak Wening banyak di relating, networking, itu dimanfaatkan untuk tadi, sehingga kalau misalnya strateginya nggak kuat-kuat banget, bisa tinggal gunakan aja networking, gitu kan. Kemudian ideation, tinggal kita kumpulkan aja ide dari orang lain. Nah itu menurut saya udah bagus. Jadi itu sangat terpakai. Nah makanya saya senang sekali kita ada kesempatan nih ya teman-teman kontributor nih buat acara perbakat supaya konsep-konsep bakat yang tadi kita bahas tadi itu tuh lebih terpahami oleh semua gitu ya, oleh teman-teman semua yang hadir, karena kita bicara satu bakat, dari satu bakat tadi kita tahu nih bahwa intinya adalah mau bakat strategi kita rendah atau kuat itu bukan masalah. Kalau bakat kita strateginya nggak kuat, ya silakan kita cari ide atau kita memaksa diri kita untuk berstrategi, itu bisa juga. Jadi prinsip yang saya lihat tadi digunakan oleh Mbak Wening udah cocok banget seperti bilang Abah, asah kekuatan, berarti kan kita harus kegiatan kalau yang kuat di situ, atau siasati kelemahan. Siasati kelemahan itu salah satunya adalah tadi kita dengan berkolaborasi. Tadi yang disampaikan Mbak Wening ya, kolaborasi dengan yang talentnya kuat yang itu, menggunakan banyak teman itu bagus sekali. Kemudian satu lagi kalau saya mau kasih tambahan, ternyata bakat yang tidak kita kuat itu bisa kita optimalkan dengan niat. Kalau kita lakukan untuk ibadah, nggak peduli tuh, nggak peduli. Selemah apapun bakat kita bisa mengalahkan ketidaksukaan itu. Kalau tujuannya emang kuat di ibadah. Jadi dan insya Allah itu yang akan membuat kita bisa mengelola. Nah, tapi pemahaman tentang masing-masing bakat ini penting. Sekarang Mbak Wening paham strategi kan akan lebih bisa berstrategi kan, karena paham dulu kan strateginya. Iya. Nah, tapi kalau kita nggak paham dengan bahasa bakat strategik, mungkin tetap cuek karena bukan cuek sih. Mungkin tidak akan bisa langsung tertutupi karena tidak kita sadari gitu. Nah, itu bahasa bakat memang jadi kritikal banget. Jadi itu dan mungkin ini juga ya Pak, dengan kita belajar bahasa bakat, kita mendalaminya. Kita jadi tahu gimana caranya mencari solusi dari bakat lemah kita gitu. Ya. Misalkan kita butuh orang dengan bakat strategik, ketika strategi kita lemah, ternyata orang strategi kuat itu senengnya pakai cara gini loh pendekatannya. Nah, itu kan jadi memberi poin plus juga gitu. Nah, saya nambahin sedikit satu aja. Pada saat kita membahas bakat, sebagaimana yang sering kita dengar, mungkin sebagian orang bakat itu sangat penting, tapi bakat bukan satu-satunya. Gitu. Yang kita manfaatkan di bakat ini adalah terutama untuk profesional ya, untuk
untuk peran-peran yang profesional berkaitan dengan kerja dan produktivitas seperti itu. Tapi bukan berarti ketika kayak saya misalkan disiplin saya rendah, konsisten saya rendah, bukan berarti saya tidak sholat 5 waktu, bukankah begitu Pak? Mbak Wening ya gitu. Jadi itu ketika kita mempelajari bakat itu kita luruskan dulu dari dasarnya gitu, bahwa ini tidak berlaku di semua hal. Di iman masih ada yang lain. Saya responsibility rendah, tapi bukan berarti ketika saya diberikan tugas kemudian saya tidak bertanggung jawab, juga nggak gitu juga. Nah, itu urusan yang lain tuh gitu, bukan urusan bakat. Nah, kalau saya pribadi menggunakan bakat itu untuk terutama untuk memilih tugas yang sesuai dengan saya, biar saya waktu melakukannya mengerjakannya itu 4E banget, jadi bisa optimal gitu. Tapi tanpa mengurangi nilai-nilai yang lain seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, wah. Betul banget. Seru deh, itu tadi yang dibilang tuh tadi Bu Waning tentang bagaimana sebenarnya kita bisa memanfaatkan pemahaman bakat ini untuk lebih soleh. Bisa banget ya Mbak Inul ya. Betul, Karena kita paham dulu. Oh ya, aku tuh orangnya bukannya tidak mau istilahnya menjalankan kedisiplinan, tapi aku tidak orangnya fleksibel, lebih apa istilahnya nggak terlalu kaku gitu ya. Tapi kalau untuk urusan kebaikan ya pasti dong, itu kan urusan namanya apa istilahnya masalah tadi ya, masalah keimanan dan lain-lain itu pasti lebih tinggi daripada bakat. Makanya kalau bicara ini kita nih sama-sama juga nih, saya sama Eno tuh di fitrah ya, fitrah based education, fitrah based life gitu ya. Itu kita tahu banget yang jadi inti itu adalah fitrah keimanan dulu. Kayak nih kalau sedikit nambahin Mbak Wening sebelum tanya jawab. Misalnya saya satu. Strategik. Hanya orang yang strateginya tinggi yang bisa jadi maling yang hebat. Tapi bukan berarti setiap strategik itu maling, kan nggak gitu kan? Nah, maksud saya gini, ada orang misalnya pingin jadi maling, tapi dia strateginya rendah. Ini bisa-bisa ketok pintu dulu dia. Ketok pintu dulu gitu kan. Terus kemudian dia kayak malingnya di film apa istilahnya Home Alone gitu ya. Maling harus jam 12.00 gitu, ini maling disiplin nih. Paling disiplin. Jadi artinya orang itu pasti orang kalau yang tadi yang tujuannya adalah itu pasti pakai strategik tuh. Oh, gimana caranya supaya berhasil istilahnya berbuat kejahatan. Nah, makanya di situ pentingnya adalah agama, pentingnya keimanan. Supaya kalaupun nanti anak kita, anggaplah anak ini punya teman-teman anaknya strateginya tinggi. Jangan sampai strateginya itu dipakai untuk keburukan. Jangan strategi karena dia berteman dengan orang-orang yang tidak baik, ternyata strateginya dipakai untuk melakukan tadi ya, dengan strategi yang dilakukan malah melakukan ke sesuatu yang tidak baik. Nah, ini penting banget tentang keimanan. Terima kasih banyak. Baik. Wah, benar tuh Pak Guntur. Jadi memang apa ya? Aduh, seru banget deh. Saya tuh selalu senang gitu ya kalau ngobrol sama teman-teman yang bakatnya bisa berseberangan gitu. Maksudnya di saya bakat rendah, sedangkan lawan bicara saya itu punya bakat yang tinggi gitu. Saya strategi rendah, teman-teman punya strategi tinggi. Dan di sana saya tuh kayak dapat pencerahan gitu kan. Oh, ternyata harus begini gitu. Jadi memang wah seru sekali. Ya, teman-teman silahkan. Sudah ada 3 pertanyaan yang saya lihat sih. Nggak tahu kalau pas saya live chat tadi ada pertanyaan yang lain. Kita langsung aja ya, langsung ke sesi pertanyaan. Udah jam 9, supaya ngobrolnya nanti lebih banyak. Sebentar, saya akan baca pertanyaan yang pertama dari Turniati Dedi. Assalamualaikum, saya Turniati. Jujur baru pertama kalinya ikut training tentang talent mapping. Bagaimana agar tahu biar jelas bakat kita, atau mungkin ada training lanjutan atau ada gambaran secara umum. Gitu. Boleh, monggo silakan Pak Guntur atau Mbak Ainul. Mungkin saya dulu nggak apa-apa. Iya. Jadi ya mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Turniati, kasih pertanyaannya. Ya saya rekomen banget ya Bu Turniati, kalau misalnya
istilahnya tidak ada kesulitan ini gitu ya, dari sisi dana gitu ya. Menurut saya bagusnya ngikuti talent mapping assessment detail ya. Nanti mungkin bisa kontak salah satu dari kita atau langsung ke Mbak Wening aja deh gitu ya. Mbak Wening kan sebagai MC-nya. Nanti Mbak Wening akan bisa bantu tuh apa istilahnya prosedurnya gimana. Dan menurut saya untuk paham itu kita ikut assessment itu, kemudian nanti dapat hasilnya, nanti anggap misalnya Mbak Wening menjelaskan gitu atau siapapun nanti menjelaskan. Insya Allah dengan dijelaskan itu pemahaman konsep bakat itu akan paham. Mungkin yang biasa saya lakukan dan mungkin teman-teman talent mapping praktisi yang lain juga, saya biasa menjelaskan masing-masing bakatnya saya jelasin sambil urutannya saya tunjukin gitu ya. Nanti sehingga teman-teman akan paham. Oh iya, saya begini karena dinamikanya begini. Jadi menurut saya sih belum harus training gitu ya. Nah, nanti kalau mau jadi praktisi training lah gitu ya. Tapi kalau untuk memahami bakat, asal ikut assessment detail dan dapat penjelasan yang cukup lengkap, menurut saya sudah cukup. Insya Allah. Tapi kalau ikut terusnya mantengin dulu acara ini juga insya Allah bagus, akan paham. Tapi kalau untuk assessment-nya jelas menurut saya rekomen ikut assessment detail yang bisa diminta informasinya bisa ke bawah dengan. Iya, Pak Ainul ada yang mau ditambahin? Mbak Ainul kayaknya lagi di perjalanan deh. Oh ya, mungkin. Iya, masih otomatis mobil, insya Allah cukup Mbak. Oh gitu, baik. Jadi mungkin saya luruskan sedikit dulu ya, ini bukan training ya. Jadi acara kita ini bukan training. Ngobrol-ngobrol. Kayak ada yang menganggap ini training gitu. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali mengikuti Kulzum ini adalah Kulzum berseri gitu ya. Jadi insya Allah kita akan bahas satu persatu tema bakat yang ada di talent mapping. Semuanya ada 34 tema bakat. Setiap 2 pekan sekali kita akan bahas satu bakat khusus untuk menambah wawasan kita gitu. Jadi bagi Anda yang penasaran banget 34 bakat itu apa saja, penjelasannya, dinamikanya, ciri-cirinya dan lain sebagainya, monggo silahkan, ini free, dijadwalkan setiap 2 pekan sekali gitu ya. Oh ya, gabung grupnya aja biar nggak kelupaan gitu. Ada grupnya. Bapaknya masih ngerokok kayaknya. Nanti aja sebentar lagi. Oh iya. Oke. Ya. Oke. Ya, Mbak Wening, sorry ke mute tadi. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan yang langsung dulu, Mbak Wening, kalau misalnya ada sebelum yang lain. Monggo silakan raise hand, boleh yang mau pertanyaan langsung. Kalau belum, coba saya. Oh, ada. Silakan, Bu Maya, Mbak Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya untuk saya pernah ikut talent mapping dulu beberapa tahun yang lalu memang, tapi tidak terlalu memperhatikan gitu kan ya. Tapi memang dari beberapa kali ikut acaranya Bu Dina, Mbak Rama, saya sempat berpikir penerapan talent mapping ini untuk penempatan staf dalam sebuah perusahaan kah atau dalam sebuah organisasi kah gitu kan ya, baik organisasi profesional maupun organisasi yang nirlaba gitu ya. Sampai saya sempat bicara sama teman saya pada saat akan perekrutan staf baru dalam suatu ormas gitu kan ya, kenapa nggak di talent mapping aja? Dia bilang bingung itu di mana tesnya, di psikolog gitu ya. Saya mau memperkenalkannya juga bingung karena saya juga tidak tahu bagaimana penerapan talent mapping untuk yang seperti itu. Maksud saya kadang-kadang kita menempatkan orang yang memang dia mau bekerja gitu kan, dia punya keinginan untuk bekerja, dia punya keinginan untuk berkontribusi, tapi menurut saya intinya jadi di tengah jalan itu sering sekali terjadi pergantian staff. Jadi dalam satu kepengurusan itu sampai gonta-ganti orangnya sama sih itu lah, cuma posisinya putar-putar saya sampai aduh ini gimana ya. Tapi kalau misalnya ini mau diterapkan dalam talent mapping itu gimana, mohon teknisnya gitu, apakah harus secara bersamaan atau nanti konsultasi per individu atau bagaimana sampai akhirnya bukan hanya sekadar menghasilkan satu konsultasi
mapnya di mana gitu kan, kekuatannya gimana, tapi sampai orang ini cocoknya di bagian ini, itu mohon dijelaskan. Dan kalau memang memungkinkan nanti kita sampai ke teknis ya, misalnya paketnya atau apanya gitu, biar saya juga punya gambaran ke ketua baru kami gitu kan ya, bagaimana ininya, karena dia nanya ke saya juga bingung, nggak tahu gitu. Kebetulan ada acara ini sih. Baik, terima kasih Bu Maya. Silakan Ya, Pak Guntur. Iya, kasih banyak Bu Maya. Ya, jadi memang ada beberapa yang bisa beberapa praktisi juga ada yang cukup intens ya di situ ya. Salah satunya mungkin kalau saya ngelihat Mas Yusuf gitu ya. Terus juga di lead pro-nya sendiri juga ada yang namanya adalah Talent Matching for Organization ya, TM for Organization. Itu bisa dibantu. Mungkin kalau Abah ada, saya ingin ngasih kesempatan Abah dulu. Kalau Abah Rama, monitor Abah. Kayaknya ada. Lagi Ada, denger aja silakan, gitu. Abah. Ya, tadi Bu siapa Bu? Maya. Bu Maya. Bu Maya. Bu Maya sempat ikut di Bogor dengan Bu Dina, Pak? Iya, saya pernah ngikut waktu itu di Bogor, acara yang di apa ya, di depan tahun berapa, 2017 ya kalau nggak salah. Waktu itu kebetulan saya lagi ke Bogor, ada acaranya Abah Rahman di situ. Saya juga ketemu sama Ibu Dina. Oh gitu. Jadi memang implementasi talent mapping di mana-mana sih. Bisa untuk individu, bisa untuk keluarga, bisa untuk organisasi, macam-macam gitu. Nah, biasanya kalau organisasi dipakainya pada saat rekrutmen, di mana tergantung organisasinya. Kalau misalnya organisasi pendidikan, biasanya orang-orang yang punya bakat developer yang kita ambil. Jadi harus ada kaitan antara core mission organisasi dengan core talent orang-orang yang direkrut. Itu salah satu yang penting. Kalau sudah ada sama core talentnya, maka biasanya mereka bekerja dengan semangat yang sama gitu. Lalu penempatannya sesuai sesuai bakat masing-masing. Ada yang bakatnya atau bukan bakat, ada yang kekuatannya ke arah communication, nanti dia urusan bicara gitu. Ada yang strategik, urusan bikin perencanaan gitu. Ada yang analytical, ini urusan keuangan. Jadi macam-macam kita bisa terapkan ke arah sana gitu. Mungkin sih kalau sempat gitu suatu saat ikut pelatihan organisasi kalau suatu saat. Soalnya kita biasanya tidak memberikan konsultasi langsung sih ya. Kecuali kalau misalnya itu banget besar banget. Kalau kecil biasanya kita ajarkan orang-orangnya untuk memanfaatkan ilmu ini ke dalam organisasi gitu. Gitu Bu Maya. Iya. Harus belajar lebih banyak lagi kelihatannya sih. Jadi rekomendasinya Abah berarti sih gini mungkin ya, kalau yang tadi Bu Maya sampaikan, ada organisasi yang sekarang ada ketua barunya, dan kayaknya menurut Bu Maya itu bagus sekali mereka bisa memanfaatkan talent mapping untuk organisasi itu. Jadi rekomennya Bu Maya, sekarang ini sebenarnya dari Lead Pro dan juga para praktisi itu ada menyediakan atau mengadakan training talent mapping for organization. Ada jadwalnya. Nanti kita bisa informasikan, dan Abah Rama juga punya list jadwalnya di Lead Pro. Bisa dilihat di websitenya Lead Pro. Nanti juga bisalah kita carikan informasinya. Di situ nanti ada jadwalnya. Nanti jadwal yang paling dekat, nanti dari organisasinya Bu Maya bisa ikut. Supaya nanti enak pada saat diskusi dengan Bu Maya itu, nggak Bu Maya sendiri yang capek jelasin. Mereka juga paham. Nah, nanti penerapannya bisa bermacam-macam. Jadi kayak sekarang aja kayak pakai ST30. Nah, kalau misalnya yang cocok ST30. Tapi kalau mau detail lebih bagus lagi detail. Rekrutmen juga seperti itu. Ada yang pakai ST30 yang modelnya lebih simpel atau model yang detail. Nah, terus yang jadi mungkin yang tantangannya adalah bagaimana pada saat assessment, terutama kalau rekrutmen ya. Assessment tuh orang tuh jujur, mengisi itu jangan berdasarkan dia pingin mau jadi apa, itu tahu-tahu hasilnya nanti udah diatur-atur, bukan sesuai dengan kuatannya dia. Nah, tapi yang di-assess tuh benar-benar harus
jujur dengan apa yang mereka suka. Nah, itu juga jadi kunci nanti itu. Sehingga pada saat dimappingkan secara organisasi, benar-benar kita arahkan sesuai dengan kekuatannya masing-masing. Nah, tapi kalau dari sisi ini yang saya sering terapkan ya Bu Maya, kalau saya juga kan saya punya organisasi, saya punya lembaga zakat, jadi apa istilahnya lembaga yang saya bina lah gitu ya, lembaga zakat ada, lembaga sekolah juga ada, lembaga masjid ada di beberapa kayak di sekolah sama di zakat tuh saya mapping semua amil-amilnya, guru-guru saya mapping semua. Kemudian sehingga saya bisa memanage itu gitu ya. Saya juga bisa, mereka juga saling paham. Sehingga seperti yang dibilang tadi kita ngobrol dengan Bu Bening, bagaimana kita bisa bersinergi. Jadi di organisasi yang disampaikan Bu Maya juga penting tuh, setelah mereka paham, mereka itu akan paham konsep, orang yang paham konsep itu akan lebih mudah bersinergi. Nah, insya Allah itu powerful. Selain yang tadi disampaikan Abah, bahwa sebenarnya ada namanya TM organization, itu juga apa istilahnya penting untuk dipahami, terutama oleh nanti mungkin pimpinan yayasan atau organisasi itu ya Bu Maya. Ya. Terima kasih. Saya mau info lebih lanjut nanti untuk TM organization atau apa tadi proling atau apa? Boleh. Lead pro. Boleh nanti Ibu kan udah tergabung di ini ya, udah tergabung di grup WA grup ya. Iya. Tolong di WA aja adminnya, atau kalau ke saya boleh, ke Abah Rama langsung boleh, Mbak Wening boleh. Di WA aja, nanti kita bantu. Insya Allah, terima kasih. Sama-sama. Silakan Mbak Wening. Suaranya masih mute ya. Oke, coba saya cek ya pertanyaan lagi. Oke, ini ada pertanyaan untuk Mbak Ainul ya, dari Bu Hayail ya. Mbak Ainul, ini ada pertanyaan dari Bu Hayail nih. Oke. Bu Ainul monitor ya. Siapa menyimak, saya baca ya. Assalamualaikum. Wah, menarik ini, saya nyimak sambil ngebayangin. Jadi pingin nanya, apakah setiap orang yang mempunyai bakat strategik selalu senang-senangnya ini yang tadi ya, senangnya buru-buru menyelesaikan masalah. Kira-kira aktivator Mbak Ainul nomor berapa ya? Curiganya tinggi. Nah, Mbak Ainul jawabannya gimana Mbak Ainul? Nah, ya terima kasih Pak. Baru masuk mobil habis diusir nih saya Pak, udah ditutup pintunya. Ya pas tutup kafenya ya. Waalaikumsalam Bu Hayail. Kalau saya aktivatornya itu nomor warnanya putih pokoknya, udah di kolom yang kanan, bukan yang di kiri itu. Sebenarnya bukan buru-buru. Jadi saya lebih ke tidak mau menunda gitu, hal-hal yang bisa diselesaikan kita segerakan aja. Dorongannya tadi sudah sempat dibahas juga ya, karena saya ada communication-nya nomor 1, kemudian ada arranger, ada individualization, ada ideation, kemudian ada empati, adaptability, dan harmoni gitu. Ketika bakat-bakat itu di kiri atas semua gitu. Jadi ketika ada permasalahan itu, saya nggak ada ide lain selain menyelesaikannya gitu. Terus apalagi kalau itu yang berkaitan dengan orang lain terutama gitu. Berkaitan dengan orang lain karena saya dorongan dari individual dan empati itu saya terlalu mikir gitu. Ketika orang lain kupu-kupu. Ketika orang lain itu mendapatkan dampak dari sebuah permasalahan gitu. Saya tuh mikir orang lain lebih dari mikir diri sendiri. Jadi pengennya karena berpikir apa yang bisa saya lakukan adalah membantu dan sebisa mungkin permasalahan itu kan diselesaikan, bukan di eman-eman apalagi dipelihara gitu. Itu sih lebihnya, bukan kalau aktivator terus terang saya putih. Biasanya kalau untuk proyek-proyek atau proyek-proyek atau sesuatu yang bukan terlalu menarik, nggak terlalu menarik minat saya, terutama saya biasanya kalau proyek-proyek berduit ini lama itu jalannya. Saya termasuk orang yang nggak menghasilkan, ini sosial banget gitu. Susah kalau di proyek-proyek yang pertanggungjawabannya lebih itu agak lemot, agak lelet. Nah di situ kelihatan aktivator saya nggak cukup membantu. Gitu. Ada lagi nggak ya Pak?
Ya, menurut saya banyak terpengaruh oleh arrangernya Bu ya. Jadi gercepnya Iya, itu karena Ibu arrangernya tuh senang juga. handle. Mm-mm. Ibu tuh Iya. tipenya senang handle Nggak bisa langsung dianggurin, gitu. Pak. Betul, Iya, betul. nggak bisa Nggak dianggurin. bisa. Jadi itu bagus sekali tuh. Jadi menurut saya juga secara organisasi juga sangat membantu itu. Tuh, iya. Oke. Makasih banyak Bu Ainul. Oh, matur nuwun nggih, sama-sama. Jadi memang ini ya Pak, dinamika bakatnya ya yang Betul, mendukung. sama sih betul. Saya juga pasti begitu terpengaruh sama dinamika bakat Iya, masing-masing betul. kita. Baik. Oke. Baik. Oh, tadi ke-mute ya, maaf. Oh iya, kayaknya Mbak Bening. Silakan Mbak Bening. Aduh. Pertanyaan berikutnya dari Bu Haslina, strategik putih, tapi salah satu personal brandingnya ada strategis. Nah, itu apa hubungannya ya Pak atau Bu? Dan kalau melihat aktivitas keseharian paling mengandalkan berstrategi. Oke, Wah. ini menarik nih. Ya, jadi gini, untuk strategis ini kan ada beberapa yang berpengaruh bakat ya, bukan hanya strategik saja. Saya nggak tahu juga, kan putih ya, putih kan bukan berarti abu-abu atau hitam. Jadi kalau saya ngelihat dengan putih, ini kan saya sering juga kalau namanya saya pada saat jadi praktisi TM kemudian diskusi one on one dengan satu orang kan saya selalu saya diskusi salah satu. Saya lihat banyak urutan 17 itu kan putih tuh 17. 17 tuh putih, tapi kalau saya lihat tuh masih kuat loh Mbak Wening. Masih ada. Artinya seperti bilang tadi Mbak Wening communication 17 menurut saya sih itu bukan berarti kelemahan Mbak Wening. 17 itu masih, anggaplah 34 bagi 2 itu 17. Jadi masih kekuatannya gitu. Kalau kita bicara kekuatannya masih ada. Tapi bukan berarti kekuatan kayak top 5, top 10 itu ya. Itu beda kan ya. Yeah. Nah ini pun kalau saya ngelihat, putihnya strategiknya Bu Haslina bisa jadi putihnya itu bukan putih 18, 19, 20. Saya nggak tahu ya putihnya berapa. Tapi yang jelas bukan abu-abu dan hitam kan. Nah, jadi kenapa strategi masih ada? Karena selain itu ada hal-hal lain yang bisa membantu strategik. Salah satunya adalah ideation ya Bu Wening ya. Jadi ideation itu salah satu bisa membantu juga karena dengan banyak ide kadang-kadang strategik bisa terbantu juga. Terus ada hal-hal lain strategis itu misalnya salah satunya apa lagi ya? Mungkin strategis itu bisa analytical juga. Analytical juga bisa. Nah, itu bisa dilihat Mbak Haslina yang lainnya apa. Dan menurut saya tidak ada masalah dari sisi penerapan karena Bu Haslina sendiri bilang bahwa keseharian paling mengandalkan strategik. Nah, saya mau nanya sama Bu Haslina, enjoy enggak dengan menggunakan strategik itu? Kalau enjoy menurut saya ya nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya harus pakai strategik tapi sebenarnya Ibu nggak enjoy dengan itu, ya artinya kan perlu dilihat lagi gitu ya. Apa yang bisa kalau kita ngobrol tadi apa yang bisa menutupi atau kita bersinergi dengan orang lain supaya bisa terbantu. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Oning. Ya, mungkin juga bisa dilihat dinamika yang lain juga ya. Betul. Jadi selain strategis itu di atasnya itu ada bakat aja. Nah ini ada analytical ideation ada. Oke. Mungkin itu yang. Ya, itu pengaruh besar tuh betul. Ya. Baik, ada yang mau raise hand lagi nggak? Kalau nggak kita ke chat lagi nih. Monggo, adakah? Belum ya? Baik, kita ke chat dulu. Mana chatnya? Dari Bu Ika kayaknya tadi. Oh, ada Pak Arief yang bertanya konsep TM ini bisa diterapkan paling kecil usia berapa, pelajar SLTP sudah bisa apa belum? Dan ternyata udah dijawabin Abah di bawah. Abah jawabnya TM umumnya untuk mereka berusia minimum 15 tahun. Akan tetapi bagi mereka yang sudah banyak melakukan aktivitas beragam, bisa juga jika belum mencapai usia 15 tahun. Gitu. Kemudian berikutnya dari Bu Ika, bagaimana cara untuk memaksimalkan siswa atau anak dengan bakat strategis merah? Ini kebetulan sudah proses pengenalan siswa dan ada rekrutmen OSIS, juga ekskul pecinta alam, dan saya mencoba menggunakan ST30. Siswa kelas 10 SMK, karena perwalian kelas saya kan ibarat ketemu juga belum ya, jadi mencoba mengenal mereka lewat ST30, sambil eksplor kesukaan mereka. Gitu. Monggo silahkan. Ya, jadi
ya mungkin saya tambahkan dulu. Sebenarnya sih ya, ini udah katanya emang siswanya itu strategisnya merah ya, udah pasti ya? Atau Iya. Mengoptimalkan, oke. Ya, intinya betul. Tadi konsepnya adalah kita kalau misalnya seseorang itu bakatnya kuat di misalnya strategik tadi, ya kita mengasah, memberi kesempatan dia agar dia bisa memanfaatkan strateginya itu dalam kegiatan. Kalau sekarang kita belum tahu anak kita ini strateginya tinggi atau enggak, ya nggak apa-apa, kasih kegiatan yang beragam aja. Jadi makanya ekskul itu sangat penting di sekolah. Emang sekarang ini agak sedikit terganggu lah ya dengan kondisi pandemi di mana kita nggak bisa ekskul banyak-banyak, tapi menurut saya guru-guru tetap bisa memancing dengan kegiatan online, tapi sambil melihat apa yang membuat mereka bisa terasah di bakat-bakatnya. Terkait dengan strategik, menurut saya betul organisasi sangat pengaruh besar. Saya pun seperti itu gitu ya. Jadi dengan ada organisasi yang ada itu membuat saya semakin bisa menggunakan strategi untuk minimal untuk membantu tim gitu ya. Dan menurut saya untuk siswa-siswa seperti itu juga. Jadi pertanyaannya sebenarnya bagaimana untuk memaksimalkan ya tadi biarkan mereka berorganisasi, arahkan disediakan organisasinya atau kemudian diberi fasilitas mereka untuk bisa menjalankan organisasi itu. Itu menurut saya akan sangat berguna bagi yang berbakat strategik. Selain itu juga dengan organisasi kan yang lain-lain akan terasah juga tuh. Ada responsibility, ada ke arah networking juga itu pasti ya, communication dan lain-lain. Menurut saya itu jawabannya ya dari saya, Pak Uni. Baik. Ini Pak Mbak, Abah juga udah jawab nih, Abah jawab di bawahnya itu ada strategik ini penting untuk membuat perencanaan ya. Di bawahnya pertanyaan dari Bu Ika di chat itu. Jadi mungkin kalau saya tambahkan sedikit, strategis ini kalau di organisasi sekolah dia bisa masuk ke bagian program atau kalau dulu saya biasanya si kegiatan atau si bagian program itu bagus biasanya ya di situ. Bisa dicoba. Apalagi kalau didukung dengan ranger mungkin ya, itu bisa dia sekalian eksekutor. Tapi kalau yang strategis mungkin dia lebih ke perencanaan program aja. Tuh, kan bisa berkolaborasi juga Bu Ainul sama orang ranger. Ya. Pada akhirnya kan kalau masih di level sekolah itu kan bisa nyoba semua ya Pak ya gitu. Iya, dikasih aktivitas yang beragam supaya dia benar-benar tahu mana yang enjoy, mana yang enggak gitu. Kalau dia belum tahu mana yang nggak enjoy kan dia nggak bisa bilang juga dia enjoy di situ kan. Ada perbandingannya gitu. Tapi mungkin bagus di situ di perencanaan itu. Tur nuwun Abah. Monggo Mbak Wening dilanjut. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Bu Ami, izin bertanya pada anak, bagaimanakah ciri bakat strategik ini biasanya muncul? Ada contohnya? Jika kita ingin melakukan observasi pada anak sendiri. Terima kasih. Oke. Mungkin Bu Ainul mau jawab duluan, silakan. Mbak Ainul nih biasanya. Kalau suka ngeles itu termasuk strategik nggak ya? Suka ngeles ya? Kayaknya iya tuh ide untuk mencari alasan dan jalan keluar. Saya dulu itu kalau ini sih, kalau kayak saya aktif di organisasi sejak usia SD ya. Itu pramuka banget dulu, terus lanjut sampai dewasa, terus di komunitas akhirnya. Itu biasanya kalau masalah izin ke orang tua itu dia bisa aja gimana caranya supaya nggak ada masalah, tapi dia tujuannya tercapai. Itu kelihatan kan di situ. Terus kemudian selain tetap kita amati ya, kecenderungan si anak itu gimana gitu. Kalau ya strategik itu tadi, misalkan dia disuruh tidur siang gitu. Oke, Madut sama ibu dia tidur siang, nanti ibu tidur saya kabur gitu. Main. Yang penting ibu taunya saya tidur dan ibu ketiduran gitu. Itu kalau saya pikir-pikir itu strategik juga gitu. Terus kemudian ada lagi dilihat tadi yang saya tanyakan di Pak Guntur awal tadi, mungkin kalau dia suka game, bukan candu ya, suka aja, itu gamenya game apa gitu. Kalau dia suka game yang memang cenderung menggunakan strategi, ya bisa jadi dia ada jadi bakat gitu. Karena game itu kan nggak mungkin dipaksa ya. Dia kalau nggak bisa atau dia nggak merasa tertantang, pasti dia nggak akan mengulang gitu. Terus ada lagi kita mengamati dari genre bacaan dan genre film yang ditonton. Kalau zaman kecilnya saya dulu ada Detektif Conan itu seneng banget saya.
ngikutin banget saya itu komiknya Conan gitu. Karena memang karena dia kan ikut mikir ya, kita jadi penasaran, kita jadi ikut berpikir, dorongannya seperti itu. Apalagi ya Pak Guntur, mungkin ditambahkan Pak Guntur. Zaman saya itu trio detektif 5 sekawan itu zamannya beda itu. Pak, kita beda zaman Pak. Itu seniornya Itu penuh dengan strategi juga tuh. Ya jadi nambahin aja yang dari Pak Ainul. Gampang, jadi perhatikan saja anak-anak kita pada saat dia bermain dengan teman-temannya. Kalau istilahnya kalau lagi mainnya aja bukan emang main semua ya. Kalau mainnya kayak ini ya, mainnya barang-barang gitu kan, kalau kelihatan dia terus yang ngatur strategi gitu ya, nah itu kelihatan tuh orang-orang strategik itu pasti dia akan apa istilahnya benar-benar apa ya, ngulik, oh gimana caranya, itu ngulik. Nah terus tadi ya game tadi benar. Kalau sekarang mungkin kelihatannya dari online kali ya, game-game online apa. Nah makanya betul tadi yang disampaikan sama Bu Ainul ya, intinya adalah kita ini kuatkan di agama gitu ya, sehingga kalaupun nanti anak kita strateginya kuat, nah kita langsung bisa kita arahkan gitu ya untuk kebaikan gitu ya. Kalau masalah ngeles atau apa yang menurut saya itu bisa aja gitu ya, dia bisa berstrategi untuk sesuatu yang dia inginkan gitu ya. Tapi kan kalau kita ajarkan tentang kamu harus jujur, kamu harus ini, dan itu insya Allah dia menggunakan strategik dia, tapi untuk sesuatu yang masih di suatu kebaikan lah. Nah tapi menurut saya gampang tadi seperti itu, terutama kalau anaknya seneng banget main, dan kalau main tuh selalu dia senangnya yang berstrategi, dan dia selalu yang bagian dia yang ngatur strategi. Nah itu udah kemungkinan besar lah dia anaknya itu kuat di strategi. Silakan disuruh bermain. Jadi gampang ya. Kalau untuk kelas strategi mah suruh main aja. Dilihat, diperhatikan mereka mainnya kayak gimana. Sebenarnya tergantung orang tuanya juga ya Pak. Kalau kita peka, terus kita nggak terlalu ngatur, nggak terlalu intervensi gitu. Kelihatan, kan sifatnya anak itu kelihatan gitu secara alami. Tergantung gimana lingkungannya mungkin ya. Dan pemahaman orang tua akan bahasa bakat. Iya, itu penting. Iya, makanya kita sama-sama perkuat terus pemahaman terhadap masing-masing bahasa bakat. Baik. Tambahan dari Bu Esti di kolom chat, banyak akal gitu ya. Wah, itu dia. Benar banget. Iya. Baik, ini sepertinya jadi pertanyaan terakhir nih dari Pak Saiful Heri. Apakah hasil TM akan bisa berubah? Misal TM di usia 17 tahun, lalu TM lagi di usia 25 tahun, mengingat source-nya dari wawancara. Ya, saya bisa berikan dulu ya, mungkin nanti juga Bu Ainul atau Abah juga bisa tambahkan. Jadi sebenarnya sih secara bakat, ya artinya pemahaman terhadap pertanyaan itu memang pengaruh gitu ya. Kemudian juga tadi yang disampaikan sama Abah, pengalaman seseorang terhadap hal-hal sekitarnya itu pengaruh juga. Saya nanti bisa aja di usia 25 tahun, tadi 17 tahun dia sudah di mapping. 25 tahun di mapping lagi. Pemahaman dia terhadap satu pertanyaan dan relate dia terhadap pertanyaan itu kan terpengaruh dengan pengalaman dia, exposure dia terhadap apa-apa yang ada dia alami, kemampuan dia untuk memahami itu gitu ya. Bisa aja berubah gitu, tapi berubahnya itu ya artinya ya berubahnya geser-geser lah. Bukan berarti 34 jadi 1 jadi 34 kan enggak gitu ya. Jadi menurut saya tidak signifikan, tapi perubahan sih bisa terjadi lebih karena pemahaman dia yang lebih tinggi terhadap sesuatu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Wening. Ya, jadi memang mungkin hasil bisa berubah seiring dengan pertama kedewasaan, dua pemahaman terhadap pertanyaan atau bakat itu sendiri. Tambah satu lagi, Mbak. Ya. Kalau saya nambah satu lagi, tergantung juga dari niatnya. Waktu asesmen tuh mau buat apa gitu. Oh, iya. Mau buat pencitraan atau mau jujur terhadap diri kita sendiri gitu, untuk mengenal diri gitu. Saja. Biar kepilih. Kalau kita niat, saya pengen responsibility saya tinggi, itu bisa tinggi beneran tuh, bener. Ya betul. Benar. Iya.
Tergantung niat juga ya, betul-betul. Baik. Baik, sepertinya malam ini cukup ya pertanyaannya. Insya Allah sudah dijawab semua. Terima kasih yang sudah membantu menjawab juga melalui kolom chat. Terima kasih Pak Guntur, Bu Ainul, yang mungkin masih dalam perjalanan ya kayaknya. Ya, Masih di sama-sama. Enggak, Mbak, masih OTW. Mungkin ada closing statement dari Abah Rama, Mbak Bening. Oh ya, Abah mau ditambahkan sebelum kita tutup acara kita, Abah? Ada. Selamat Ya, doain aja, istirahat Bah. ya. Terima kasih, Bah. Baik, terima kasih Abah. Terima kasih sudah mendampingi kita malam hari ini. Teman-teman, alhamdulillah episode kedua Kulzum GGTM The Series Bakat Strategik sudah kita laksanakan malam hari ini, dan jadwal untuk 2 minggu ke depan. Wah, dibocorin dulu nih supaya teman-teman bisa pasang alarm ya, atau bisa pantengin grup WhatsApp-nya. Jadi episode berikutnya kita akan membahas salah satu bakat dari area thinking, yaitu ideation. Nah, jadi orang-orang ideation itu adalah orang-orang yang sangat kaya dengan ide-ide baru. Idenya fresh, segar, tidak ada duanya, sesuatu yang baru, belum pernah kita dengar. Orangnya tuh kreatif banget, sudut pandangnya selalu baru, dan lain sebagainya. Jadi memang orang-orang ideation ini memang cenderung kadang-kadang mereka itu terlihat agak eksentrik gitu ya, agak beda dari orang-orang kebanyakan karena ide-idenya selalu fresh dan segar. Nah, apakah Anda salah satunya? Pastikan untuk menyimak Kulzum GGTM The Series episode 2 minggu mendatang. Baik, saya Nurmuning sebagai host dan juga salah satu narasumber mohon undur diri mewakili teman-teman yang lain, mengucapkan terima kasih sekali. Semoga pertemuan malam ini membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Mane. Terima kasih semua peserta, Mbak Ainul, Mbak Rama. Ya, Mbak semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Bu Ainun. Selamat malam. Wah, ini di bawah-bawah udah malam banget ini. 11:30 mungkin ya. Baik. Saya izin live chat duluan. Saya end meeting ya. Iya, terima kasih. Ada.